P25 Kemarahan Dewa. Setelah semua orang yang ada di rumah tahu tentang kehamilan Ara, kini Ara ingin menghubungi suaminya dan menanyakan kapan ia dan yang lainnya bisa pulang lagi ke kota. Halo, assalamualaikum sayang, ucap Dewa di seberang telepon, saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Waalaikumsalam mas lagi apa? Tanya Ara sambil senyum-senyum sendiri. Mas lagi ngecek laporan anak perusahaan yang ada di kota B, jawab Dewa. Lagi sibuk ya mas? Tanya Ara. Gak kok sayang, ini juga udah selesai, jawab Dewa berbohong padahal ia belum menyelesaikan memeriksa laporannya. Dewa sengaja menghentikan pekerjaannya demi sang istri. Beneran? Tanya Ara memastikan. Beneran sayang, jawab Dewa meyakinkan Ara. Aku boleh tanya gak mas, ucap Ara ragu-ragu. Mau tanya apa sayang? Keadaan di sana bagaimana mas, apa sudah membaik? Tanya Ara. Keadaan di sini sudah membaik, memangnya kenapa sayang? Tanya Dewa yang bingung karena Ara tiba-tiba menanyakan keadaan sekarang, apa istrinya bosan di sana dan meminta untuk pulang, pikir Dewa. Aku pengen pulang mas, ujar Ara ragu-ragu takut Dewa belum mengizinkannya untuk pulang. Tuh kan tebakannya benar kalau istrinya menginginkan pulang, pikir Dewa. Udah kangen sama mas ya? Goda Dewa sambil tersenyum. Ara tak menjawab, ia hanya tersenyum malu saat mendengar pertanyaan suami Nia kalau dirinya merindukan suaminya dan ucapan itu benar adanya kalau dirinya sangat merindukan sang suami. Sayang jawab dong, kamu merindukan aku kan? Tanya Dewa lagi masih dengan senyuman manisnya. Jawab Ara dengan deheman sambil senyum-senyum sendiri. Apa? Kamu jawab apa sayang? Tanya Dewa pura-pura tak mendengar. Ya aku kengen mas, jawab Ara tersenyum malu-malu. Benar kan? Kalau benar pulanglah sayang, mas juga sangat merindukan kamu, ucap Dewa yang mengizinkan Ara untuk pulang. Toh keadaan sudah membaik dan tak ada lagi pergerakan dari musuh-musuhnya, pikir Dewa. Benarkah mas? Tanya Ara memastikan. Ara senang sekali kalau benar ia dan yang lainnya sudah boleh pulang ke kota. Ya sayang, tapi maaf mas gak bisa jemput kamu, mas ada kerjaan di kota B yang tidak bisa ditinggalkan, ucap Dewa. Ya tak apa mas, nanti aku akan pulang dengan yang lainnya, ujar Ara senang akhirnya ia bisa kembali lagi ke kota bertemu dengan suaminya dan memberikan sebuah kejutan untuk suaminya itu. Ya sayang, ya udah kalau begitu aku akan memberitahukan hal ini kepada Papa dan Tante Mela, mereka pasti senang karena bisa kembali lagi ke kota. Ya sayang, beritahukanlah mereka, ujar Dewa tersenyum bahagia. Oke mas yang semangat ya kerjanya. Kami akan segera pulang dan kita akan segera bertemu, ucap Ara senang. Ya sayang, aku menantimu untuk pulang, jawab Dewa. Assalamualaikum, ucap Ara sebelum memutuskan sambungan teleponnya. Waalaikumsalam sayang, jawab Dewa. Sambungan telepon pun langsung diputuskan oleh Ara. Ara langsung pergi mencari mertuanya dan yang lainnya untuk memberitahukan kalau mereka akan segera pulang ke kota. Sedangkan Dewa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja saat sambungan teleponnya langsung ditutup oleh sang istri. Apa saking gak sabarnya dia ingin pulang, gumam Dewa sambil tersenyum. Setelah selesai berteleponan dengan sang istri, Dewa kembali lagi menyelesaikan mengecek laporan anak perusahaannya di kota B. Satria, teriak Dewa memanggil Satria. Satria yang mendengar namanya dipanggil oleh bosnya pun langsung bergegas ke ruangan bosnya, yaitu ruangan kerja yang ada di dalam markas. Permisi tuan, apa Anda memanggil saya? Tanya Satria menunduk hormat saat sudah berada di hadapan Dewa. Siapkan helikopter sekarang, kita akan langsung datang ke anak perusahaan yang ada di kota B hari ini juga, perintah Dewa. Baik tuan. Kalau begitu saya permisi untuk menyiapkan semuanya, jawab Satria yang langsung bergegas pergi dari ruangan Dewa untuk menyiapkan semua keberangkatan mereka ke kota B.
Setelah siap semua dewa yang didampingi Satria pun langsung meluncur ke kota B untuk menangani masalah di anak perusahaannya yang ada di kota B. Tak butuh waktu lama mereka pun kini sudah berada di kota B. Kau suruh semua staf berkumpul di ruangan rapat dalam waktu 10 menit. Kalau ada yang terlambat segera pecat dia tanpa ada pesangon dan gaji bulan ini, perintah dewa kepada Satria yang berjalan mengiringinya. Baik Tuan, jawab Satria yang langsung mengirimkan pesan untuk semua staf untuk menghadiri rapat dalam waktu 10 menit, dan Satria juga memberitahu kalau ada yang terlambat maka akan langsung dipecat tanpa uang pesangon dan tanpa gaji. Dewa dan Satria berjalan menuju ke ruang rapat berada, ia mengabaikan karyawan yang menunduk hormat dan memberikan salam kepadanya. Saat sudah berada di ruangan rapat, ternyata di sana sudah banyak staf yang sudah hadir di ruangan rapat itu. Terlihat mereka semua sedang mengatur nafasnya yang ngos-ngosan karena berlari menuju ke ruangan rapat. 2 menit lagi, apa semuanya sudah ada di ruangan rapat ini? Tanya dewa yang kini sudah berdiri di hadapan semua staf. Sudah Tuan, jawab Satria. Baiklah kita mulai rapat ini. Perhatikan dan dengarkan baik-baik, ucap dewa dengan dinginnya. Brak, dewa membanting laporan anak perusahaannya ke atas meja dengan keras. Saking kerasnya membuat para staf dan Satria terkejut, mereka semua hanya mengelus dada masing-masing tanpa ada yang berani berkomentar. Baca data laporan yang ada di hadapan kalian, perintah dewa. Semuanya pun langsung melihat kertas yang sudah ada di hadapan mereka dan membacanya dengan teliti. Mana staf keuangan? Tanya dewa. Saya Tuan, jawab salah satu staf menunjukkan tangannya lalu berdiri dari duduknya. Anda bisa menjelaskan data keuangan ini? Tanya dewa sambil mengambil lagi data keuangan yang sempat ia banting tadi. Staf keuangan itu hanya menunduk diam dan melirik ke arah direktur pemasaran yang berada tak jauh dari dirinya. Jawab, bentak dewa yang suaranya mengelegas di ruangan rapat itu. Memaafkan saya Tuan, ucap staf keuangan itu dengan terbatah-batah karena takut. Aku tak menyuruhmu meminta maaf, aku memintamu menjelaskan semua data keuangan ini, ucap dewa dengan suara tegas dan lantangnya, sehingga membuat semua orang yang melihatnya langsung ketakutan. Staf keuangan itu semakin ketakutan, ia sampai tak bisa mengeluarkan kata-katanya saking takutnya dengan bosnya itu. Dor, dewa menambak pelapon yang ada di ruangan rapat itu. Dewa sudah sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh bawahannya itu. Kali ini tak ada kata maaf bagi siapa saja yang telah berani bermain-main dengan dewa ketua mafia Black Horses. Semua peserta rapat sangat terkejut dengan apa inak dilakukan oleh bosnya itu. Refleks mereka langsung menutup kedua telinganya sambil menunduk. Ada yang langsung berdembunyi di bawah meja, ada yang menundukkan kepalanya di atas meja. Sekarang jawab pertanyaanku, apa kamu tahu semua tentang data keuangan ini wahai Ana Sukma? Tanya dewa kepada staf keuangan. Saat dewa menanyakan pertanyaan yang berulang kali dan sampai melayangkan tembakan peringatan ada seseorang yang kini tengah ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar, raut wajahnya mendadak pucat pasih, namun orang itu tetap berusaha menahan diri agar tidak ketahuan. Tak tahu, Tuan, jawab Ana Sukma dengan tubuh gemetar dan ketakutan. Kalau kau tahu, kenapa kau tidak melaporkan tentang keuangan perusahaan yang sudah tak stabil seperti ini dari beberapa bulan yang lalu? Tanya dewa dengan tatapan tajamnya. Maaf Tuan, ucap Ana Sukma sambil menunduk ketakutan dan menangis. Katakan semuanya, tanya dewa kepada Ana Sukma. Ana Sukma hanya mengguk kecil masih dalam menundukkan kepalanya. Dewa langsung mengarahkan pistolnya ke arah Ana Sukma.